Kota Kudus, Jawa Tengah lebih dulu dikenal dengan sebutan Al-Quds. Nama ini bermula di masa Islam Wali Songo setelah seorang panglima perang dari Demak yang bernama Ja'far Syadik memutuskan untuk hijrah ke sebuah wilayah selat yang membelah daerah Juwana Kabupaten Pati sampai Wolahan di Jepara. Ja'far Syadik adalah putra dari Sunan Ngudung yang lahir di Palestina. Ayahnya bersaudara kandung dengan Sunan Ampel. Sanadnya tersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW lewat jalur Sayyidina Husain bin Fatimah bin Muhammad. Ja'far Syadik bergelar Wali Al-Ilmi atau seseorang yang berilmu luas karena berdakwah di wilayah Kudus, ia lalu dijuluki Sunan Kudus. Pendapat lain menyebutkan jika penyebutan Kudus yang berasal dari Al-Quds merujuk pada tanah kelahiran Sunan Kudus di Palestina. Al-Quds memiliki makna tempat suci. Untuk yang masyarakat masih Hindu dan Buddha sebagai agama asli Jawa pada waktu itu, Sunan Kudus membuat strategi yang sangat adaptif dengan cara membangun menara dan masjid dan kotanya itu dengan arsitektur yang menarik. Kita sebut menarik kalau kita lihat menara itu bagian atasnya seperti menara Kulkul di Bali. Ada atap kemudian ada badannya. Tetapi kakinya itu sama persis dengan arsitektur Candi Jago di Singosari. Sebagai panglima perang para wali, Sunan Kudus terkenal dengan karomahnya. Konon ia bisa mendatangkan ribuan tikus dan tawon yang membantunya melawan musuh di medan perang. Sementara dalam berdakwah, Sunan Kudus memilih untuk menghargai budaya setempat. Hal ini nampak jelas dari arsitektur menara dan Masjid Kudus yang mengadopsi simbol-simbol masa Hindu-Buddha. Dengan begitu, masyarakat tidak merasa aneh datang ke masjid dan akhirnya mau mendengarkan dakwah Sunan Kudus. Salah satu media dakwah Sunan Kudus yang paling unik adalah sapi. Ketika itu, sapi adalah hewan yang disucikan. Sunan Kudus lalu menghias seekor sapi yang diberi nama Kebo Gumarang, lalu mengikatnya di halaman Masjid Menara Kudus agar masyarakat mau mendekat. Ketika mengajarkan kurban, masyarakat tidak dianjurkan untuk menyembelih sapi, tetapi menggantinya dengan kerbau. Sejak saat itu, kuliner dari Kota Kudus terkenal dengan penggunaan daging kerbaunya sebagai simbol toleransi beragama, termasuk soto Kudus. Ini kan menarik, kayak sebuah fenomena ya, yang sangat manis bagaimana interaksi, hubungan, dan komunikasi antara umat Islam merasakan bagaimana suasana batin umat yang lainnya. Jangan sampai mereka yang memang bersaudara, bertetangga, yang bersebelahan, harusnya dia menerima kebenaran-kebenaran Sunan Kudus, nggak menerima karena apa? Karena kehadiran tampilan dari para dai-dai ya, dari murid-muridnya Sunan Kudus. Oleh karena ini merupakan saya menelitinya mengkajinya ya menjadi sebuah pendekatan yang sangat luar biasa. Soto Kudus kini menjadi kuliner tradisional kebanggaan warga Kota Kretek. Dengan mudah kita bisa menikmatinya di setiap sudut Kota Kudus yang syarat dengan warisan peradaban Islam. Secara tampilan, Soto Kudus mirip dengan soto Lamongan. Disajikan dalam mangkok kecil, berisi kuah bening dengan nasi, plus suwiran daging kerbau atau ayam, ditambah soun, kol, dan toge. Dinikmati bersama aneka sate, pastinya bikin selera makan bergelora. Semangkok Soto Kudus bisa-bisa kurang tuh. Iya, jadi memang Soto Kudus itu memang mangkoknya memang mungil ya. Jadi kadang-kadang nasinya dicampur dan kadang enggak, dan isiannya itu tadi ada potongan daging kerbau, lalu ada soun, terus ada potongan seledri, bawang daun, dan uniknya itu adalah memakai toppingnya, topugasnya itu adalah pakai goreng bawang putih goreng. Di soto yang lainnya rata-rata kan pakainya bawang merah goreng kan. Dan mungkin emang filosofinya kecil tapi udah gitu bisa ya nggak tahu juga ya mengenyangkan atau enggak, tapi jadi bisa nambah terus-terusan sih kayaknya. Pada masa Sunan Kudus, soto dominan menggunakan daging kerbau yang diiris tipis-tipis. Seiring berjalannya waktu, penggunaan bahan daging menyesuaikan selera. Bisa dengan daging ayam bahkan daging sapi.
Pelarangan menggunakan daging sapi memang telah memudar setelah Islam menjadi agama mayoritas di kota Kudus. Tapi jika ingin merasakan kenikmatan soto Kudus yang otentik dari masa lalu, jelas penggunaan daging kerbau lebih tepat. Iya tentunya kan karena kaldunya kan pasti dari kaldu daging kerbau kan. Dan itu kan juga menciptakan cita rasa yang berbeda gitu. Bisa jadi lebih gurih gitu ya. Awalnya juga saya pertama kali mau cobain daging kerbau itu udah pemikirannya karena kerbau itu yang kerjanya keras gitu. Jadi mungkin ototnya lebih keras. Tapi ternyata ya empuk-empuk aja gitu. Karena di Kudus pun juga biasanya soto Kudus dan juga ada sate kebo gitu, sate kerbau. Dan empuk sebenarnya. Penggunaan daging kerbau sebagai bahan aneka masakan menjadi populer di Kudus setelah Sunan Kudus rutin mengadakan kurban setiap tahun. Daging yang dibagi-bagikan lalu diolah seluruh lapisan masyarakat. Mungkin saja soto Kudus tercipta dari hasil kreativitas masyarakat Kudus dalam mengolah daging kerbau. Faktanya, soto yang berasal dari penyebutan Cauto ini terinspirasi kuliner Cina perantauan yang menetap di Semarang. Tapi memang kalau di Hokkien itu tuh memang teknik merebus lalu memasak slow cooking itu tuh slow cook itu memang merefer makanan soto gitu, merebus daging itu. Nah, sepertinya masih agak diragukan apakah benar dari Cina, dari Tiongkok atau enggak itu, tapi sebenarnya buat saya soto tuh ya sangat sebenarnya Indonesia gitu. Indonesia banget lah soto, apalagi kita punya soto tuh mungkin lebih dari hampir 60 sampai 70 karena setiap daerah memang punya soto ya, dan yang mengikuti lokalitasnya di daerah itu ada apa aja. Dan ada yang pakai santan, ada yang yang nggak pakai santan, ada yang clear, ada yang ringan-ringan aja gitu sotonya. Dengan metode dakwahnya yang peka terhadap kondisi masyarakat sekitar, Sunan Kudus sukses menjaga kerukunan dan toleransi umat beragama masa itu. Lambat laun Islam pun diterima. Apalagi Sunan Kudus juga memberikan keteladanan dengan mengajarkan teknik pembuatan keris, pandai besi, kerajinan emas, dan membuat alat-alat pertukangan. Seni juga menjadi jalan dakwah Sunan Kudus. Ia menciptakan gending, masku, mambang, dan mijil yang syarat dengan ajaran Islam di dalamnya. Menurut saya nih Sunan Kudus ingin ya umat Islam dihargai, tapi sudah barang tentu harus dimulai dengan kita menghargai orang lain. Karena paradigma yang dibangun filosofisnya kan sangat mendalam. Jangan kita berharap dihargai orang lain kalau kita sendiri nggak menghargai kulinernya itu menggunakan daging sapi seperti itu. Jadi ini yang mungkin perlu dijadikan pelajaran untuk kita, para dai-dai, para mubalik-mubalik ke depan, di era kekinian seperti ini ya, di era medium seperti ini. Jadi ya artinya menggunakan media yang lebih canggih lah, lebih cerdas lagi. Jejak peradaban Islam di Kudus sampai sekarang terjaga. Masjid Menara Kudusnya yang unik menjadi salah satu destinasi wisata religi utama di Jawa Tengah. Masjid yang telah berusia ratusan tahun ini terus digunakan untuk kegiatan ibadah dan dakwah Islam. Nah, setelah puas menikmati jejak masa lampau di Masjid Menara Kudus, sempatkan deh icip-icip soto Kudus yang menjadi simbol toleransi umat beragama di masa lalu. Soto Kudus itu yang saya tahu khas dari Kudus yang terbuat dari daging kerbau yang melambangkan toleransi antar agama. Kalau soto Kudus itu salah satu makanan favorit aku ya, karena tuh dari kuahnya itu tuh mempunyai ciri khasnya tersendiri, dan itu rempah-rempahnya yang terkandung di soto itu menurut aku unik sih. Jadi aku menjadikan soto Kudus itu salah satu makanan favorit aku. Metode dakwah Sunan Kudus yang santun dengan pendekatan khususnya seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jangan malah memecah belah dengan berdebat kusir saling menjelek-jelekan sesamanya. Padahal jika dibandingkan dakwah Sunan Kudus jelas sangat berat. Namun dengan kesabaran dan kerendahan hati, Islam menyebar di seluruh Jawa. Dan bagaimana strategi mengimplementasikan toleransi dengan model yang update seperti itu. Ini yang berat ini, khususnya di era-era
Sekarang ya kelihatannya mudah ya, orang tersulut gitu ya. Orang seneng kok menonjol-nonjol perbedaan. Karena sekarang menjual perbedaan-perbedaan, laku benar kelihatannya. Nah ini harusnya kita menjual hal-hal yang memang menawarkan kebersamaan, persaudaraan, keikhlasan, diri kita menjadi bagian daripada orang lain. Inilah kata Rasulullah SAW.